وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رسولا بالهدى ودين الحق وعلى دين الحق ولو كره المنافقون على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلية الكرام وسلم على قدر الكتاب نسألك يا الله نفعا بعلمنا ببركاته وإلى جميع المشايخ نسألك يا الله نفعا بعلمنا ببركاته وإلى جميع الكبر هذه الجامعة وإلى جميع الكبر الذين يكرمكم مختلف suatu tidak Usanila ruhiya bi'azir abadi mu'win Sanna ruhiya haja sofya bin Rasul Sanna ruhiya haja sofya Sanna ruhiya bi'azir jadam betakan bin hamilin Sanna ruhiya wa man tanasala bihim wa man hawlahum Allahumma kurlahum marhamtum wa'afihim wa'afu'antum wajah kobrahum radatan menjadi jinan ala tajam kobrahum muqtatan minhufarin milan sundana walahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidim Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal jumlah jeung netepan kana sajumlahanana kuluma ari setiap perkara latamanu anu teu ngarasa aman anjeun alhilaka kana karuksakan pijahlihi dina bodona kana emak eta patolabu ilmihi mangkari nyukri ilmu na itu mah fardun eta hukumna fardun laya sugu anu teu meunang laka kanjeun naon tarkuhu ninggalkeunana itu tolak hadihi tari jumlah eta hadihi ya jumlah mausufah wabillahi jeung eta tetep Allah atau fiku ari nyuhunkeun pikeun wa maladi jeung anapun ari ilmu yata yanu anu narima tangtu naon farduhu fardun bilad min ilmi sirri nyatana tina ilmu perasaan hati eta pamarifatu mawajibihi nganyahokeun pirang-pirang kawajibanana itu sir wa manahi jeung pirang-pirang panyegahna itu sir hatta yahsula sehingga hasil laka kanjeun naon tadimullahi ta'ala ngagungkeun ka Allah Ta'ala wal ikhlasu jeung hasil kanjeun naon al ikhlasu ikhlas lahu Allah wa niatu jeung hasil niat anu alus wa salamatul amal jeung hasil kasalamatan amal tina pancabahya wa jami'u dalika jeung ari sakabehna itu mawajib manahi eta yati bakal datang tejami di kitabina dina kitab urang sarehada anu ieu kitab insyaallah mengeresakeun insyaallah jalla jalla wa mama jeung anapun ari ilmu yatayanu anu narima tangtu min ilmu syariah nyatana tina ilmu syariat eta pakuluma setiap ilmu yatayanu anu narima tangtu alaika kanjeun non fardu fi'lihi fardu migalena itu wajibata wajib alaika kanjeun non marifatu nganyokeun mah litu dia pikeun supaya ngalakonan anjeun hukana mah tatoharoh sacarakeun toharoh wa sholat jeung sholat wa saum jeung puasa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Yang mudah-mudahan keimanan keislaman kita dibawa sampai akhir hayat kita. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuaca secara nafsu enggak mendukung, hujan terus dingin ya, pinginnya kita tiduran ngopi pinginnya seperti itu. Tapi tatkala diundang dengan pengajian, alhamdulillah kita sempat melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadikan saksi di yaumul jaza bahwa kita telah melaksanakan kewajiban kita
Ya mudah-mudahan bisa kita dikasih ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa di minggu yang lalu menerangkan tentang anal ulum allati talabuha fardun fil jumlah salah satu ilmu-ilmu yang wajib dicarinya sehingga fardu hukumnya ya jumlah dalam keseluruhannya salah satu 3: ilmu tauhid, ilmu sirri, ilmu syariah. Walal jumlah kullu ma la ta'manu al halaka. Ya, secara keseluruhan maka setiap ilmu yang kita tidak merasa nyaman kepada kerusakan dalam ketidaktahuan kita terhadap ilmu tersebut, maka patolabu ilmihi fardin, mencari tahu tentang itu ilmu hukumnya jadi hukum fardu. La yasugul laka tarkuhu, yang tidak boleh terhadap kita untuk meninggalkan mencari ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ilmu tersebut. Gak kehalang dengan hujan, gak kehalang dengan kesibukan duniawi, enggak. Ya, selagi kita mampu untuk melangkahkan kaki, soal banyak kesibukan, ya selagi hidup pasti banyak sibuk. Selagi kita ada kemauan, ya pasti disibukkan dengan kerjaan. Makanya kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadikan saksi di yaumul jaza bahwa kita telah melaksanakan kewajiban. Ya. Wa amal ladzi yatayanu farduhu min ilmi siri fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi hatta yasulalaka ta'limullahi ta'ala wal ikhlas lahu wa niyatu wa salamatul amal. Adapun ilmu yang tentu fardunya yaitu fardu ain min ilmi siri, yaitu mengetahui tentang perasaan hati, fa ma'rifatu mawajibihi, maka mengetahui kepada seluruh kewajiban-kewajiban perasaan hati tersebut, wa manaihi, dan seluruh yang dilarang terhadap hati tersebut, hatta yasulalaka tadimullah, sehingga nantinya menghasilkan rasa mengagungkan, rasa hati mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ikhlas, dan ikhlas lahu, karena Allah dalam beramal. Ya. Wa ma'rifatu mawajibihi, semacam mana kailmi ahwalil qalbi al mahmudah, semacam mengetahui pertingkah hati yang terpuji. Mana? Wadalika nahu sobri, yaitu seperti sabar. Itu wajib ada sabar di kita. Sabar itu kata Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru salah satu, sabrun alal musibah, wa sabrun ala ta'ah, wa sabrun anil maksiyah. Jadi sabar itu ada 3. Sabar alal musibah, ketika kita mendapat apa? Musibah. Apa itu musibah?
sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita itu namanya apa? Musibah. Musibah. Sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ketika kita berbisnis gagal, bukannya untung malah buntu. Musibah. Ada pekerjaan yang kita lagi dirintis gagal, musibah. Salat. Itu sobrun alal musibah, sabar terhadap musibah. Wa sobrun ala to'ah, dan sabar dalam melaksanakan to'at. Ya, melangkahkan kaki kita tempat ini walaupun hujan. Sabar dalam melaksanakannya karena ini adalah to'at. Ini diperintahkan oleh syara, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar dalam melaksanakan, sabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam melaksanakan puasa, sabar dalam melaksanakan haji, sabar dalam melaksanakan zakat. Sabar seluruh taat kita laksanakan dengan apa? Sabar. Jangan ada jago, ngaras sula kalau orang Sunda. Apa tuh? Ya, nggak boleh. Sabar ala taat dalam melaksanakan taat. Wa sabrun anil maksiyah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, kita meninggalkan maksiat itu harus dengan kesabaran. Walaupun awalnya Allah mapaksakeun. Harus sabar. Ya. Faman sobaru alal musibah kutiba lahu mi'ati darajah ma baina kulli darajatin kama baina sama wal ar. Barang siapa bersabar terhadap musibah yang menimpa, maka akan ditulis bagi orang tersebut 300 derajat. Ma baina kulli darajatin, jarak di antara 2 derajat, kama baina sama wal ar, seperti jarak antara langit dan apa? Bumi. Sementara ini 300 apa? Derajat. Itu sabar dalam musibah. Jangan sakwa. Ya. Masya Allah, kita mendapat musibah, bukannya sekeluarga, sekampung tahu. Bahkan sekarang ada bikin apa? Status. Update status. Masya Allah, sakwa. Coba kalau itu semacam di apa update di status itu, kira-kira ada solusi di situ enggak? Tidak ada. Menginformasikan ke seluruh dunia. Enggak ada solusi. Harusnya itu, iya, kita laporannya ke siapa? Allah. Allah. Soal sabar, bukan dagangan, bukan. Dagangan harus. Kalau gimana orang mau tahu? Harus share itu dagangan. Pemasaran, marketing. Wa man sabaru ala ta'ah kutiba lahu situmi'ati darajah. Dan barang siapa sabar dalam melaksanakan taat, maka akan ditulis baginya 600 derajat. 600 derajat. Ya. Ma baina darajatin kama baina tuhumil ardil ulia ila muntahal arodin asab. Jarak di antara 2 derajat dari satu ke derajat yang keduanya itu antara dasar antara apa permukaan bumi al-ulya yang atas ila muntahal arodin, sampai kepada ujung lapis 7 lapis apa tuh? 7 lapis bumi. Dari permukaan bumi sampai ila muntahal arodin asabi, sampai selesainya 7 lapis bumi yang berapa? Yang 7. Hebat ya. Masya Allah. Wa man sobaru anil mansiyah kutiba lahu tisumiati darajah. Dan barang siapa bersabar dalam meninggalkan maksiat, maka ditulis baginya
900 derajat. 900 derajat. Itu sabar. Masya Allah, sabar. Kalau kita ngelihat pada hikayat Nabi siapa dulu? Nabi Ayub. Dicoba oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub bin Ishaq alaihissalam, ya, Masya Allah. Nah, bapaknya itu Nabi Ayub itu abuhu rojulan kathirul mal, seorang lelaki yang banyak apanya, hartanya, memiliki peliharaan hewan, minal ibil wal bakor wal gonam wal khoil wal bigol wal hamil. Seluruh piaraan ada di situ. Ya. Tidak ada di negeri Sam, di tanah Sam, salah seorang yang seperti beliau dalam kekayaan. Ya. Nah, setelah bapaknya meninggal, maka seluruh hartanya pindah ke siapa? Kepada Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub singkat cerita punya istri yang namanya Rahmah, ya, dan masih keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 12 anak, 12 anak, ya. Dari setiap kandungan itu sejodoh, laki-laki perempuan, ya, laki-laki perempuan. Nah, terus diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, kepada kaumnya. Nah, dan Allah mengasih kepada Nabi Ayub min husnil khalqi, daripada bagus bentuk apanya, tubuhnya, ya, bagus budi pekertinya, bagus, Masya Allah. Nah, sehingga beribadah walaupun dalam keadaan apa, kaya. Tapi kan iblis nggak suka, gitu kan? Singkat cerita aja, iblis nggak suka. Nah, iblis alaihi laknatullah, ya, nggak suka. Ya pantesan katanya Nabi Ayub beribadah juga karena ya Allah, karena Engkau mengasih kepada Nabi Ayub as-sa'ata fid dunya, ya, leluasa dalam apa? Dalam dunia, wal afiyah. Andai kata tidak leluasa dalam harta dan afiyah, maka Ayub tidak beribadah kepada Engkau, ya Allah. Kata siapa tuh? Kata iblis, ya. Kata iblis. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Fa ini alam annahu ya'buduni wa yashkurli. Kamu bohong. Ayub itu selalu beribadah. Ayub itu selalu bersyukur walaupun tidak ada keleluasan apa? Keleluasan dalam dunia. Maka iblis minta kepada Allah untuk apa? Menggoda siapa? Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub, Masya Allah. Sehingga iblis itu teriak-teriak, ya, kepada balad-balad apanya, tentara-tentaranya, tentara-tentaranya terkumpul balad-balad tentara, sehingga iblis kasih instruksi, ya, kasih instruksi kepada balad-baladnya, ya, supaya apa? Supaya menyebar fantasiru musriina, katanya tuh. Mana tadi? Wa qalu masobaka ya sayyidana qala fa inni qad wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha mundu akhrajtu adama minal jannah. Ini saya dikasih kesempatan yang tidak menemukan kesempatan seperti ini dari mulai saya mengeluarkan Adam dari mana? Dari surga. Maka saya minta bantuan kepada kamu sekalian, kata siapa tuh? Kata iblis, untuk apa? Menggoda Nabi Ayub, ya. Sehingga ya balad-baladnya itu membakar dan merusak seluruh apanya, seluruh hartanya Nabi Ayub. Tapi dibakar hartanya,
Ternyata Nabi Ayub tetap beribadah. Penasaran, dihabisin anaknya semua. Nah, singkat cerita, tetap aja apa? Beribadah kepada Allah, ya. Terus ditinggalin sama siapanya? Istrinya. Tetap aja beribadah kepada siapa? Allah. Sehingga ngakal-ngakalin, sehingga ya terkena penyakit apa? Gatal. Ya. Penyakit gatal macam itu ya, dalam cerita itu tahu ini ada yang memaudukan ya, tapi ini sekedar cerita aja, sekedar cerita. Tapi tetap Nabi Ayub beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesabaran ya. Nabi kita berbagai macam apa? Cobaan, tapi sabar dalam menghadapi cobaan. Ya, menebarkan agama Islam ini bukan bukan gampang, tapi banyak apanya? Rintangan. Ya, banyak rintangan, ejekan dan sebagainya, orang yang bermaksud membunuh dan sebagainya. Tapi tetap Nabi berjalan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan kesabaran. Itu sabar. Ya, ini mawajibihi kailmi ahwalil qalbi al mahmudah wadalika nahu sabri was-syukri. Syukur ya, harus ada syukur. Kita syukur apa syukur kepada apa? Kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah seperti itu. Andai kata kita pandai syukur, maka Allah janji akan menambah-nambah kenikmatan. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kata Allah inna adzabi lasyadid. Ingat bahwa azabku lebih pedih. Nah itulah syukur, harus sabar, harus khauf ya. Itu perasaan itu harus khauf. Rasa takut sama siapa? Allah. Harus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin dalam ilmu nafi, yaitu ilmu yang mendorong hati mempunyai rasa apa? Rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang udah tertanam rasa takut di hati, insya Allah kelakuan kita ada remnya. Ya karena apa? Karena udah ada rasa takut. Mau maksiat, walaupun ini dosanya dosa kecil, takut sama Allah, nggak mau. Apalagi dosa apa? Dosa besar, nggak mau. Karena di hati udah ada rasa apa? Takut kepada Allah, ya. Waroja, dan selalu roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang mungkin terjadi, ya. Jangan tamani. Kalau tamani ya berharap sesuatu yang mustahil terjadi. Harus roja kita terhadap siapa? Allah ya. Jangan sampai putus asa. Warido, dan ridho akan ketetapan dari siapa? Allah. Wajuhdi, dan zuhud ya, dari perkara dunia. Wal qanaah, dan qanaah ya. Apa itu qanaah? Positif tinggi. Nah. Pikir baik. Iya. Pikir yang baik-baik. Kalau orang Sunda ngalap cukup kuno naon, kuno ayah gitu kona, ya kona. Iya. Nah itulah ya min ilmi siri pamarifatu mawajibihi. Maka kita harus mengetahui seluruh ya yang wajib-wajibnya itu sirri. Supaya apa? Hatta yasulalaka ta'dimullahi ta'ala, supaya hasil bagi kita mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi terhadap kita ini dari siapa? Dari Allah. Positif ini dari siapa? Allah. Insya Allah itu semua ada faidahnya. Ya, ada ada baiknya. Ya, baik. Nah, al-ikhlas, dan nantinya akan hasil ikhlas. Ya. Akan hasil ikhlas lahu karena Allah. Apapun yang kita perbuat ikhlas karena siapa? Karena Allah. Wa niyatu, dan akan ada niat hasanah.
niat bagus, niat baik, wasalamatul amal, nantinya akan hasil selamat pekerjaan kita dari seluruh yang merusak daripada pahala amal soleh kita, minal afatil muhlikat, ya. Nah, insyaallah. Wa ma yata'ayyanu min ilmi syariah, adapun ilmu yang tentu terhadap kita min ilmi syariah daripada ilmu syariah. Nah, fa kullu ma yata'ayyanu alaika fardu fi'lihi, yaitu setiap ilmu yang tentu terhadap kita fardu fi'lihi, ya fardu mengerjakan. Sehingga wajib alaika ma'rifatu, wajib terhadap kita untuk mengetahui ilmu tersebut. Untuk apa? Litu diahu, supaya kita bisa melaksanakan daripada ilmu tersebut. Semacam mana? Katoharo, semacam toharo, ya, katoharo, bersuci. Wa sholat, semacam ilmu tentang sholat, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan toharoh, wa saum, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa. Ini toharoh, at-toharoh ay asamilah lil wudu, yang bisa meliputi toharoh itu kepada wudu. Kita harus tahu apa ilmu daripada wudu, karena layak balullahu sholata hadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat di antara kita, di antara salah satu kita, idza ahdasa, andai kata kita hadas, dalam artian kita tidak mempunyai apa? Wudu, hatta yatawaddoa, sehingga kita apa dulu? Wudu dulu. Masya Allah. Jadi sholat kalau enggak wudu enggak apa? Enggak diterima, enggak sah. Karena wudu itu, toharoh itu syartu sihah li sholat, syarat sah untuk sholat. Ya, maka kalau ada sholat kita gagal apanya? Gagal wudunya, maka gagal apanya? Sholatnya, karena menjadi syarat. Ya, idan tapasartu pantapal masrut, andai kata syaratnya enggak ada, ya masrutnya juga gagal, sholatnya juga gagal, ya. Bahkan ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, ya, saya lewat kepada salah seorang hamba daripada Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, yudrobu fi qabri mi'ata jaldah, mau dipukul di dalam kuburnya dengan 100 jilidan. Falam yazal yas'alu wayat, dan tidak berhenti-henti orang tersebut yang ada dalam kubur mayat tersebut meminta terhadap Allah dan berdoa terhadap Allah supaya ada keringanan. Hatta sorot jaldatan wahidatan, sehingga jadilah satu apa? Satu pukulan, satu jilidan. Famtala qabruhu, ternyata dengan satu pukulan juga penuh kuburannya, naron dengan apa? Dengan api. Masya Allah. Nah, pala martafa'anuhu qala ala majaldatumuni. Kenapa ini memukul saya, ini apa ini? Saya dipukulin seperti ini. Nah, qala innaka sholaita sholatan bighairi tahurin. Dipukul seperti ini, kamu ini di dalam kubur ini karena kamu pernah sholat bighairi tahurin, tanpa apa? Tanpa bersuci. Tanpa bighairi tahurin. Tanpa apa? Tanpa bersuci, tanpa bersuci. Satu kali sholatnya, cuman wudunya nggak sah. Atau emang nggak sama sekali nggak wudu, ataupun wudu mah wudu, cuman apa? Gagal wudu, ataupun batal apanya? Wudu. Nah itulah, ya. Wa mararta bimadlumin falam tansirhu, dan kamu lewat terhadap orang yang didolim, kamu tidak menolongnya. Itu yang menjadi sebab pukulan-pukulan tersebut. Kita bukan membiarkan orang yang didolim, bahkan kita mah kadang-kadang pelaku.
Masya Allah. Wajib mengingatkan. Nah, itulah makanya kita berwudu ya. Maka ya dari Imam Baihaqi terima daripada Salman, idza tawaddo al abdu tahatat anhu dunubuhu, andai kata seorang hamba berwudu tahatat anhu dunubuhu, maka pada jatuh dari orang tersebut, dari hamba tersebut, dunubuhu seluruh apa nih? Dosa. Jadi dengan wudu itu menghapus apa? Dosa-dosa kecil. Iya. Kamata tawaroku hadis saja seperti berjatuhannya daun-daun ini pohon dari ranting. Ya, ketika kita wudu, kalau kita lihat itu dosa-dosa itu mungkin di atas air itu banyak. Muluk. Iya. Di atas air kelihatan, masya Allah dosanya. Ya. Cuman enggak apa, enggak kelihatan. Kalau ahli mukasafah ya boleh lihat. Tadi dari Imam Baihaqi dari siapa? Salman. Dari Salman. Iya, dari Salman, An Salman. Ya. Jadi kalau kita berwudu, maka berjatuhan dosa-dosa kita seperti jatuhnya apa? Daun dari apa? Dari ranting pohon. Masya Allah. Maka kita harus apa? Wudu. Bahkan bukan sekedar mau apa kita? Mau sholat. Ya. Bahkan bukan sholat yang wajib, sholat yang sunat, tetap itu menjadi apa? Menjadi syarat. Yes, menjadi syarat tetap. Wah, ini mah sholatnya sholat sunat, barangkali nggak wudu juga, nggak apa-apa, nggak bisa. Dispensasi. Tetap aja, Pak. Tetap aja. Itu menjadi persyaratan sah untuk apa? Untuk sholat, ya. Wudu tetap kita berwudu, ya. Tetap kita berwudu. Nggak boleh kita melaksanakan sholat tanpa apa? Tanpa wudu, tanpa wudu. Ya, karena kata tadi layak balullahu sholata hadikum idza adasa hatta yatawaddoa, tidak akan diterima. Itu sholat, ya. Kalaulah kita tidak mempunyai apa? Yang tidak mempunyai wudu. Dalam hadis di sini bahasanya idza ahdasa, berhadas. Dalam artian ya kita tidak mempunyai wudu, ya, tidak mempunyai wudu, maka berwudulah gitu kan. Nah, dan ada satu hikayat wahakal Ghazali anahu ruya badul mauta fil manam. Imam Ghazali meriwayatkan telah mimpi beliau dimimpikan sebahagian orang-orang yang sudah meninggal fil manam dalam keadaan tidur ya. Kalau mimpi dalam keadaan apa? Tidur. Bagilah lalu kayak pahaluka. Gimana keadaan kamu sekarang? Gimana? Pakola sholat itu yauman bila wuduin. Saya dulu sholat dalam satu hari bila wuduin tanpa apa? Tanpa wudu. Pawakala alaya, pabukila alaya danbun. Sehingga saya ini masya Allah selalu dihantui dengan apa? Dibun itu serigala. Yurawiuni yang selalu menakut-nakuti kepada saya. Fikobri dalam apa? Dalam kuburan. Dalam kuburan. Pahali mahu pisui halin. Ya, maka tingkah saya, keadaan saya ya seperti itu. Dalam keadaan sejelek-jeleknya apa? Sejelek-jeleknya keadaan. Itu satu hari sholat tanpa apa? Di kuburnya, di kuburnya. Masya Allah, selalu ditakut-takutin dengan apa? Harimau serigala. Itu satu hikayat ya. Dan emang faedahnya juga wudu itu menjadikan syifa. Menjadikan apa? Menjadikan obat itu ya. Menjadikan obat. Bahkan disunahkan kita itu setelah wudu itu meminum percikan-percikan wudu yang sisa-sisa air apa? Sisa-sisa air wudu itu ya. Disunahkan itu menjadi apa? Menjadi syifa. Maka sunnah ketika kita habis wudu jangan jangan dilap. Jangan dilap. Ya, karena itu diantaranya. Ya. Nah, bahkan ada satu riwayat ya
ada salah seorang yang mempunyai sakit mata, ya, kata dokter, andai kata kamu pingin kembali ke semacam semula, sehat mata kamu, maka ini jangan sampai kena apa? Air. Jangan sampai kena air. Wah, itu kalau nggak salah Syekh Junaidi itu yang sakit apa? Yang sakit mata tersebut. Kata dokter, kamu itu kalau mau mata kembali secara normal, kembali ke semula, itu jangan sampai kena apa? Jangan sampai kena air. Ketika dokter ngasih saran seperti itu, ya, dokter gak ada, malah beliau apa? Ngambil wudhu, beliau ngambil wudhu. Nah, kata beliau, apa-apaan ini dokter? Nah, mata saya gak boleh apa? Kena air. Sementara kan saya perlu apa? Wudhu, perlu sholat. Nah, saya mau sholat dah, mau wudhu, terus sholat. Ya, setelah sholat, wudhu, sholat. Nah, wana pabariah. Setelah sholat tidur, habis tidur bangun, mata udah apa? Normal. Udah normal kembali. Sehat kembali. Sehingga dokter heran. Nah, nanya ke siapa? Ke Syekh Junaidi tersebut. Apa tuh? Kamu itu? Apa yang kamu laksanakan? Saya kan berwudu. Itu kan berwudu. Ternyata dokter tersebut itu adalah orang Nasrani. Ketika melihat keadaan seperti itu, maka seketika waktu itu juga dia beriman, bersyahadat, ya, beriman. Itulah, ya, faidah daripada apa? Wudu. Nah, wudu. Nah, ini harus diketahui oleh kita. Hukum-hukumnya wudu, syarat-syaratnya wudu, ya. Syaratnya wudu yang sah itu memakai air mutlak. Ya. Memakai air mutlak, ya. Terus orangnya berislam, tamyiz, ilmun begardiyatihi, mengetahui kepada padunya apa? Wudu, wada mudoni fardihi, dan tidak ada sangkaan padunya apa? Padunya wudu, naplan disangka apa? Disangka sunnah, wada muhayyidin, tidak ada apa lagi yang menghalang kepada anggota wudu. Walam gardil majan, tidak ada yang merubah kepada apa? Air. Ya, jangan sampai air itu berubah gitu kan. Alal udwi kawasin, semacam kotoran tahta dupin tuh yang hail itu, kotoran-kotoran tahta dupin di bawah apa? Kuku. Maka jangan kita itu miara kuku, enggak boleh miara kuku. Biar kuku. Kalau enggak bisa menjaga ngeriksa apa? Ya, kebersihannya. Dan memang sunahnya kita itu potong apa? Potong kuku tiap seminggu sekali, ya, menjelang hari apa? Jumat, di hari Kamis sore itu, ya. Kamis sore itu. Ya. Itu. Jadi itu kawasita taduprin tuh, semacam kotoran di bawah apa? Di bawah kuku. Nah, itu yang hail tuh, yang mughayyir lil ma'i kajaparon, semacam ada japaron yang gak butuh wudu. Ketika datang air wudu, maka berubahlah apa? Air wudunya dengan apa? Dengan japaron, gitu kan? Nggak boleh. Nah, itulah diantara syarat-syarat apa? Syarat sahnya wudu, dan kita harus mengetahui pardunya apa? Pardunya wudu. Yaitu yang pertama apa? Niat ada pardil wudu. Niat melaksanakan pardu apa? Wudu. Berarti nawaitul wudu'a. Ataupun awitoharoh listibahati sholati. Berarti nawaitul toharota listibahati sholati, ya. Nah, itu indah wali gusli juz'in tuh, ketika pertama kita membasuh juz minal wajhi, daripada apa? Daripada mata. Jadi pas kita ambil air wudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu. Jangan sampai gini. Nah, ini baru nawaitul wudu baru ataupun gini,
ini udah di apa? Udah dibasuh, baru udah nyampe ke sini baru apa? Nah, wah itu berarti harus bareng gitu, harus bareng ya, harus bareng. Berjalannya air harus berbarengan gitu, gak berbarengan. Itu harus diketahui. Kenapa? Karena itu bisa merubah antara sah dengan apanya? Tidak sahnya. Ya. Antara sah dan tidak sahnya. Itu parinya niatu adai pardir wudu awit toharoh listibati sholah indah wali ghusli cuci minal wajib. Wa ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh muka. Ya, membasuh muka, seluruh muka kita tuh. Ini batasan-batasan apa ini? Batasan-batasan muka itu dari mulai apanya? Tumbuhnya rambut ke sini, ilal aridan, ila dakmi, datang ke mana nih? Nah, ke dagu dan ke sini. Ini semua itu harus tahu gitu. Jangan sampai wudu itu seperti anak kecil. Kecepek. Jangan sampai wudu itu seperti anak kecil. Udah di sini aja. Yang basah ke sininya enggak basah. Sementara ini termasuk apa? Wajah. Ya. Termasuk saja ini termasuk wajah. Nah, kalau enggak ngaji, kalau enggak tahu seperti itu pasti kelakuan wudunya. Sementara yang tadi kalau wudunya gagal ya sholatnya apa? Gagal. Mamun total. Iya. Itu ya. Itu sepertinya enggak perlu. Sepertinya sepele. Tapi kan akibatnya apa? Fatal itu. Akibatnya fatal. Ghuslul wajhi wal yadain, dua tangan, tumal mirfaqain beserta dua sikut duanya. Itu ya. Nah, wa masubadi rosi dan mengusap sebagian rambut, wa ghuslul rijlain dan membasuh dua kaki, mal kaben beserta apanya? Beserta mata kaki. Wa tartib yang keenam apa? Jadi fardunya wudu itu ada berapa? 6. Ya, takutnya itu jawabnya 12 nanti. Ya diantaranya seperti itu. Itu ilmu apa itu? Nah, ilmu syari. Ya, ilmu syari. Nah, di sini dibahas dalam ilmu fikih. Ya, itu fardunya wudu harus tahu kita. Ini wajib mengetahui fardunya, mengetahui syaratnya, ya, dan mengetahui sunnah-sunnahnya apa. Sunnah dalam wudu itu ada syarat, ada fardu, ada sunnah. Mana sunnah dalam wudu itu? Atasmiyah. Di antaranya atasmiyah, membaca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah dalam apa? Dalam wudu, ya. Sunnah dalam wudu membaca basmalah, ya, baca basmalah. Maka di sini ada hadis Nabi, kata Rasul, la sholata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yudhkar ismallah alaihi. Nah, la sholata liman la wudu'a, tidak akan sah sholatnya seseorang yang tidak mempunyai wudu, dan tidak akan sempurna wudunya orang yang tidak membaca apa? Bismillah. Bukan nggak sah, tapi nggak sempurna, ya, nggak sempurna, nggak abdol. Jadi baca apa? Bismillah. Karena wudu itu termasuk dibalin kelakuan yang apa? Yang dibilang-bilang bagus. Sementara kullu amrin dibalin la yubtada bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au azda. Maka di situ kita harus baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu atasnya. Summa ghuslul kafain, membasuh dua telapak tangan. Efek-efek tuh sebelum itu sunnah apa tuh? Sunnah wudu tuh. Ghuslul kafain, summa siwak. Terus apa? Nah, gosok gigi, nyusur. Gosok gigi, bikuli hosanin, dengan setiap yang kasar-kasar, bikuli hosanin teh.
Kalau ada kayu apa itu? Siwak. Siwak ya. Kalau ada siwak itu kayu arok gitu ya. Ya, kayu arok. Tapi kalau nggak ada bikuli hosanin setiap yang apa? Kasar nggak apa-apa tuh kalau Kulit durian. kulit durian. Kulit durian. Kasar juga sih. Kasar, dengan bibirnya ngikut nanti. Kasar, siwak. Ya, itu sunnah itu siwak, itu sunnah ya, siwak sunnah tuh. Cuman illa lisoimin terkecuali bagi orang yang apa? Puasa. Yang puasa ba'da Jawa setelah dohor. Ya kalau pagi nggak masalah, tapi setelah dohor itu ya, makruh, ya makruh. Takut Ya. kelupaan. Takut kelupaan. Sama belasan. Itu gosok gigi. Kalau nyusur itu bukan di wudhu aja, mau sholat nyusur ya, mau apa bicara semacam ini ngaji nyusur, itu nyusur itu harus. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwak, andai kata aku tidak memberikan masyarakat kepada umatku, la amartuhum bisiwak, yakin aku akan memerintahkan terhadap umatku bisiwak, melaksanakan apa? Siwak ma'akuli wuduin, setiap melaksanakan apa? Wudu. Andai kata tidak membuat apa? Kemasakatan, keberatan, kerepotan. Yakin saya akan memerintahkan umatku untuk melaksanakan apa? Siwak setiap mau melaksanakan apa? Itu pentingnya apa? Pentingnya siwak. Terus apa lagi? Sunah wudu. Ini jadi kesini nggak apa-apa ini. Hidung. Ya. Madmadoh dulu. Apa madmadoh? Umur. Madmadoh wal istinsak, yaitu ke hidung. Masukkan air kemana? Ke hidung. Wal mubalaghah fihima, dan itu harus di mubalaghah itu namanya. Kalau di sunnah itu dibangetkan. Dihisap banget. Dihirup. Mubalaghah ya. Cuman itu juga limubtirin bagi orang yang nggak puasa. Limubtirin bagi orang yang nggak puasa gitu kan. Dan disunahkan itu dalam pelaksananya istinsak dan madmadoh itu dikumpulkan ya dikumpulkan. Terus bisalatati guropin dengan tiga apa? Dengan tiga kali siukan itu dia, tiga kali ambil air ya, tiga kali. Nah, itulah sunnah-sunnah dalam apa? Wudu. Nah, seperti ini itu harus apa? Harus diketahui oleh kita, harus diketahui. Kenapa harus diketahui? Karena di situ banyak pahala. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita mengetahui yang wajibnya doang. Yang sunnah-sunnah enggak dilaksanakan. Kan saya, gitu kan? Karena yang sunnah itu bisa menambal kekurangan yang mana? Yang wajib. Semacam di sholat, kekurangan yang di fardu itu ada kekurangan, bisa ditambal dengan apa? Yang sunnah-sunnahnya itu, ya, yang sunnah-sunnahnya. Maka di sini kita harus mengetahuinya. Madmado, istinsak, mubalaghah fi malimubtirin wa jam'a bisal burafin wal istinsar wa masukuli rosin. Tuh, terus mengusap apa? Seluruh rambut, wal udunain, dan apa tuh? Telinga. Nah, ini sunnah bukan apa. Kadang-kadang kita ngitung apa? Ngitung wajib kan? Di mana? Di telinga. Padahal itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau ditanya, oh anggota wudu mana? Oh disebut tuh telinga. Gitu. Kan ada sunnah itu ya. Dua barengan apa satu-satu tadi? Hah? Yang sunnahnya itu dua, ada yang dua waktu kami Umar itu ini langsung dua. Kan ada juga yang satu-satu itu tiga kali. Gak apa-apa, Sama aja. sama aja, gak apa-apa. Tiga kali ya, taslis ya, taslis tiga kali wajib. Itu dhahiran wa batinan, luarnya dan apanya? Dalamnya, makanya begitu dah. Dhahiran wa batinan, ini sunnah.
biar bersih. Jadi kalau memang di telinganya banyak kotoran itu jarang itu kali. Jarang wudu. Yang dibersihkan. Jangan dibersihin, jarang dibersihin. Nah itulah diantaranya ya, ada tasbih gitu, tasbih mencorokkan apa ini, jari-jari tangan, ini tasbih namanya itu. Warijlenan wasabil yaden bitasbih warijlen ma'asfali. Terus di kaki juga sama itu ya, sama. Itu sunnah dalam apa? Dalam wudu ya. Terus setelah kita beres wudu, disunahkan kita menghadap ke arah mana? Kiblat, sambil ngangkat dua apa? Tangan. Diangkat dua tangan ke atas, terus diangkat lagi penglihatan kemana? Ke atas, ila sama. Saya mah iya kalau matanya jelas melihat ini mah orangnya orang buta, walau ama. Walaupun orang apa? Orang buta tetap aja seperti itu. Udah, biarin buta juga ya. Gitu. Mana yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allah waj'alni minat tawabina waj'alni minal muttaqin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita baca apa tuh? Surat Inna. Surat apa? Inna atoina. Surat Inna anzalna. Waduh, gimana awalan aja ini Inna atoina. Emang dia apa itu Inna Inna anzalna, bukan Inna atoina ya. Baca surat Inna anzalna. Itu kan? Masya Allah tuh. Maka kata Rasul, mantawa doa pasanal wudua, barang siapa melaksanakan wudu dan wudunya secara bagus, sumaropa basoro, terus setelahnya itu ngangkat kedua apanya, matanya, pandangan matanya ila sama ke arah langit, sumakola, terus orang tersebut membaca asyhadu an la ilaha illallah syarikal dan sebagainya, maka putihat lahu samaniyatu ababil jannah. Dibukakan seluruh pintu apa? Surga. Yang berapa? Yang delapan kan sama nia. Putihat lahu samaniyatu ababil jannah. Dibukakan bagi orang tersebut 8 pintu apa? Surga terbuka. Masya Allah. Ya dulu min ayyiha sa'a. Silahkan masuk dari mana pintu yang kau mau. Itu Masya Allah. Itu banyak jalan ke surga itu. Ya, dari wudu juga udah mengantarkan kita ke mana? Ke surga. Yang penting dengan ilmunya. Ya, yang penting dengan apa? Dengan ilmunya. Itu Masya Allah. Kata Rasul kayak gitu. Barang siapa wudu terus dalam melaksanakan wudunya bagus, ngangkat kedua matanya ke arah langit dan berdoa asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya sampai surat apa? Inna anzalnahu bi, nah sampai selesai, maka putihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Dari mana mau masuk? Ya dulu min ayyasha. Silahkan masuk dari mana maunya, yang dari 8 tersebut pintu surga. Itulah ya keagungan ataupun faidah daripada apa? Daripada wudu, daripada wudu. Ini baru wudu nih. Baru wudu tapi udah sejam ya. Udah sejam. Iya. Nah itu di sunnah. Terus di wudu ada makruhah. Makruhah. Ada nawakid yang membatalkan wudu. Selesai jangan? Saya kata wudu praktek. Karena jaga wudu terus ya kalau yang begini semoga makruhah.
makruh dalam wudu al-israf fil mai, berlebihan memakai apa? Air. Itu makruh. Jangan sampai nawa itu. Udah satu bak habis sendiri. Baru basuh muka doang. Masa bebas orang lain mas satu ember kelar, ini satu ember belum apa-apanya. Masalahnya nyiprat. Kalau gede itu lah. Masa Isra fil mai ya. Terus wa taqdimul yusra alal yumna. Jadi mendahulukan yang sebelah kiri. Ya, mendahulukan sebelah kiri, mengakhirkan yang Kanan. kanan itu makruh. Ya, bukan kasar, tapi apa? Makruh. Seharusnya kanan dulu, baru apa? Kiri. Semua itu, ya kanan dulu, baru apa? Yang kiri, ya. Wa naksu anisalasa, dan kurang daripada apa? Tiga. Jadi tidak ada taslis. Ya. Umpama basuh muka cuma 2 kali itu makruh, ya. 1 kali makruh, 2 kali makruh. Ya sunnahnya 3 kali. Lebih daripada itu israf lagi. Makruh Itu kebanyakan. makruh. Ya. Ini salah. Wa ziyadah 'alaiha, dan lebih daripada 3 itu. Lebih daripada 3 min ghairi ma'i mauqufin, dari air yang bukan wakaf. Itu makruh. Lebih daripada 3 kali, cuman airnya bukan air apa? Wakaf. Gimana kalau air wakaf? Pamin waromun. Kalau airnya air wakaf, lebih daripada 3 kali, hukumnya apa? Haram. Haram ya. Lebih-lebihkan air itu ya. Iya, ya maka di situ kita benar-benar menggunakan air itu jangan sampai israf, ya, jangan sampai israf, berlebihan, jangan berlebihan. Karena banyak orang yang masih mau menggunakan apa? Air. Air. Nah, yang harusnya 10 orang habis sama 5 orang. Ya nggak boleh, ya. Walaupun itu punya sendiri, tetap itu makruh. Kalau yang bakar haram. Nggak boleh lebih daripada itu, ya. Nah itulah. Nah, diantaranya tuh makruh apa tuh? Makruh wudu banyak dah. Nah bahkan ada nawakid, ya, yang membatalkan apa? Wudu, ya. Jadi kita tayakun khuruji ghairi maniyyi, meyakinkan keluar yang selain apa? Yang selain mani, walau rihan mim farjin, daripada apa? Farji. Jadi meyakinkan ada yang keluar daripada farji yang selain apa? Selain mani. Kalau mani berarti tidak apa? Tidak membatalkan wudu. Cuman kita punya hadas apa? Hadas mandi. Batal mangga wudu dengan keluar apa? Air mani. Cuman kita punya hadas apa? Berarti wajib batal. Mandi wudu deui. Jadi boleh ke wudu. Ya. Jadi meyakinkan ada yang keluar tuh dari farji. Walau rihan, walaupun yang keluarnya apa? Angin. Apalagi kalau ada bukurnya. Ada yang keluar cacing apa gitu. Kita musim ini apa? Musim apa tuh sekarang? Buah apa? Tundun. Dimakan tuh sama apanya? Keluar. Bijinya. Kita batuk-batuk kencang keluar. Keluar. Itu batal. Batal, ya. Masya Allah, batal. Jadi hilang akal, ya. Hilang akal juga apa? Membatalkan. Ya dengan apa lagi? Binomin dengan tidur. Cuman enggak lah binomin memakinin makan dahulu, tapi enggak batal wudu kalau lah tidur dalam posisi kita menetapkan tempat apanya? Rapat. Iya. Makan dahulu. Terus apa lagi? Masuk parjin adamir. Ya, jadi apa? Bukan. Masuk parji adamiyyin itu ngusap, ya. Ngusap parji ada. Iya. Ngusap. Itu batal apa? Batal wudu. Itu kalau madhab apa? Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Hanafi enggak apa? Enggak batal. Enggak batal. Kalau madhab Imam siapa? Hanafi. Kalau madhab Imam Syafi'i itu batal. Nah,
terus semacam pasdu ya, keluar darah. Iya. Ya, kalau pasdu. Kalau madhabi mazhabi apa? Nggak batal. Wudu dengan apa? Dengan pasdu, mengeluarkan darah. Tapi kalau madhab siapa? Hanafi, batal apa? Batal wudu. Itu ya perikhtilafan itu ya. Silahkan mau madhab siapa gitu. Cuman kita yang jadi permasalahan jangan talpek aja. Iya, jangan. Pegangnya yang ini sama ini tetap batal ya? Enggak. Bibatil kafi. Dengan apanya? Bibatil kafi itu dengan dalamnya. Ya, kalau dengan ininya punggungnya enggak batal. Ya, kalau emang batal dengan ini aja digesek-gesek. Digesek-gesek aja. Itu ya antaranya. Ya. Terus kalau misalnya kita salaman dengan istri kan, menurut Syafi'i kan Batal. Ya, kalau Hanafi enggak, karena aulamastum nisa itu jama'tum. Kalau jima. Jadi batal di alamastum itu bimana jima. Jadi batal juga dengan apa? Jima. Kalau madhab justru dengan apa? Dengan persentuhan itu juga udah apa? Udah batal ya. Itu perbedaan madhab ya. Nah, itulah diantaranya talaki basyarati dzakarin wa unsa bikibarin lama mahromatin. Nah, lama mahromiatin. Kalau dengan mahram yang enggak ya, yang enggak ya. Nah, itulah nawakid, batal seluruh pembatalan yang membatalkan apa? Wudu ya. Dan haram dengan adanya hadas ya, dengan adanya hadas opo sholatun kita haram sholat. Jadi kalau enggak punya wudu haram sholat. Watawaf pun haram apa? Tawaf. Maka ketika tawaf batal harus apa? Ya, sholatun watawaf sujudun dan sujud wa maslun wa hamlu makutiba fihil Quran. Ya, apa membawa sesuatu yang ditulis dalam sesuatu tersebut Al-Quran itu haram kalau kita nggak punya apa? Nggak punya wudu ya. Di antara banyak nih pembatalan wudu yang mudah-mudahan ini semua menjadikan pegangan kita. Merokok Ya batal sih. atau? Enggak. Makan kan enggak? Makan Enggak. Harus sampai sholat. Harus sholat. Enggak ngebatal. Enggak batal. Enggak batal. makan sama dengan minum. Enggak ada di Kalau lagi nawakidul puasa mah wudu. batal entar. Dulunya enggak puasanya ya batal. Banyak beda lagi. Sama nambahin. Nah, kalau keluar mandi gimana? Hah? Mandi. Wajib buat apa nah kan itu Wajib keluar mandi dengan kan? syahwat kita. Nah, kan berbeda apa kebalikan dari keluar kita mandi kan gitu. Kalau mandi kan kita nggak membatalkan dulu, Kalau tapi mandi wajib mandi. Iya. Kalau mandi Batal. batal kan. Batal. Batal. Cuman itunya hanya dicuci aja kan. Dicuci. Gitu. Iya, dicuci. Cuma membedakan mandi dengan mandinya itu. Nah itu. Yang mana? Ada gampang. Izin aja udah gitu aja. Keluarnya kita dengan syahwat ya itu mandi. Terus yang pakai harus ganti. Iya. Supaya nggak was-was sama mandi. Iya. Mandi baik. Ya nantilah itu dibahas lagi karena di situ Ada lagi. ada mani, ada wadi, ada wadi. Ya, nanti ada pembahasan insyaallah. Rumet itu kalau nggak hati-hati pikir mah masya Allah. Oke, masya Allah. Mudah-mudahan lah, insya Allah kita ada umur. Amin. Itu jam 1,5 jam nih. Biasanya 1 jam ya. Tapi selalu Ada manfaatnya. Kita berdoa dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Abdillah walin walahirin. Wa sallim radha'an kulli sahabati Rasulillah ajmin. Amin. Wa syakirin. Hamda yuafina ma wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru yang bagi di jalur jikal karim ala bin sawdari. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim nabiyina syiddiqin wa syahidin wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fatul min alawi kafabi alina salli wa sallim ala jamil wal mursalin walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.